Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Tasya Nabila dengan NIM A1E123078. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar anak yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu book report hasil observasi lapangan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak. Di sini saya menguji satu siswa yang berinisial RM dan berjenis kelamin laki-laki. Anak ini merupakan anak ketiga dari 2 bersaudara. Dan pola asuh yang diterapkan oleh anak ini yaitu pola asuh permisif, di mana orang tua yang sangat mengasih kebebasan terhadap anaknya. Dan tingkat prestasi yang dimiliki oleh anak tersebut juga tidak terlalu tinggi. Di sini yang kita uji terhadap siswa tersebut yaitu poin pertama, dugaan kesulitan belajar, di mana anak ini mengalami kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia, yang dimana dalam aspek kognitifnya mungkin memiliki masalah dan kemampuan berpikir atau memproses informasi secara logis, seperti kesulitan dalam memahami konsep angka, urutan, atau operasi matematika dasar. Dalam aspek perkembangannya pun, perkembangan otak atau kemampuan motorik anak belum sepenuhnya matang. Ini juga bisa mempengaruhi kemampuannya dalam mengingat angka atau melakukan operasi matematika. Dalam aspek emosionalnya, rasa takut atau cemas terhadap matematika, pengalaman negatif sebelumnya, atau kurangnya kepercayaan diri dapat menghambat proses belajar berhitung anak. Lalu dalam aspek lingkungannya, kurangnya dukungan dari orang tua ataupun guru dan ataupun faktor lingkungan yang kurang kondusif, sehingga dapat mempengaruhi motivasi dan fokus anak dalam belajar berhitung. Dan dalam aspek sosialnya pula, ketidakmampuan anak dalam berinteraksi atau bekerja dalam kelompok dapat mempengaruhi proses belajar, termasuk dalam memahami konsep berhitung dan seringkali diajarkan secara kolaboratif. Lalu, penanganan apa yang telah dilakukan oleh orang tua, saudara atau keluarga, dan ataupun guru? Nah, orang tua harus menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung dengan memberikan dorongan dan pujian saat anak berhasil, serta membantu mengatasi kegagalan dengan cara yang membangun. Lalu saudara atau keluarga pun bisa menjadi teman belajar yang menyenangkan, membantu menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami anak, serta menciptakan lingkungan rumah yang tenang dan nyaman. Lalu ada guru. Guru memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan sabar, serta mengulang materi yang sulit dipahami oleh anak tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu observasi dan wawancara terhadap anak. Di sini saya melakukan beberapa pertanyaan untuk anak tersebut. Yang pertama yaitu apakah kesulitan belajar tersebut akibat dari tidak berfungsinya otak? Anak tersebut menjawab tidak, karena akibat kesulitan belajar tersebut bukan dipengaruhi oleh fungsinya otak, melainkan dari lingkungannya. Terus yang kedua ada apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat imagerial, tingkat simbolisasi, atau tingkat konseptual. Nah, anak ini menjawab ke tingkat kesulitan belajar ini masih di persepsi awal. Terus yang ketiga yaitu apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non verbal? Anak tersebut menjawab kesulitan belajar tersebut masih bersifat verbal. Yang keempat yaitu apakah ada gangguan pada fungsi auditori, visual, psikomotorik, atau gangguan modalitas indrawi tersebut. Nah, anak ini menjawab adanya gangguan pada masalah auditori atau pendengaran, di mana anak tersebut merasa di pendengarannya itu kurang pada saat guru itu menjelaskan. Lalu pertanyaan kelima yaitu jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan kuat. Nah, anak ini bilang bahwa dia itu sangat sulit berhitung ataupun terutama di pelajaran matematika. Nah, berarti anak ini mengalami kesulitan belajar diskalkulia. Lalu pertanyaan berikutnya bagaimana tingkat kesulitannya? Dan anak ini juga menjawab masih di tahap yang ringan, belum di tahap yang sangat susah untuk berhitung. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian atau infantilism
atau bisa disebut dengan kekanak-kanakan? Anak ini menjawab tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada gangguan psikomotorik? Tidak. Anak ini menjawab dengan tidak. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada gangguan karakteropati atau disebut dengan kemalasan, menganggap segala sesuatu mudah, suka menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi, senang bermain-main, pasif, apatis, pelamun, suka membolos, acuh tak acuh dan lain-lain. Nah, anak ini menjawab iya, karena ia suka menunda-nunda pekerjaan dan menganggap segala sesuatu itu mudah. Lalu anak ini juga sering bermalas-malasan karena faktor lingkungan yang mempengaruhinya sehingga membuatnya itu sering bermain-main. Lalu pertanyaan terakhir yaitu apakah ada kelainan dalam temperamen atau mudah atau sukar terpengaruh? Anak ini menjawab iya, karena anak ini merasa sangat mudah atau sukar terpengaruh oleh teman-temannya karena faktor lingkungannya yang salah. Nah, setelah melakukan beberapa pertanyaan yang ditinjau dari dalam diri anak, selanjutnya saya itu memberikan beberapa pertanyaan yang ditinjau dari lingkungan anak tersebut. Pertanyaan pertama yaitu apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur sering pindah sekolah? Anak tersebut menjawab dengan tidak. Lalu pertanyaan kedua, apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurangnya pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak adanya norma, susila ataupun peraturan? Anak tersebut menjawab iya, karena ia merasa dia sangat tidak dikekang oleh orang tuanya dan dia juga merasa kurang untuk bimbingan terhadap orang tuanya. Lalu pertanyaan berikutnya itu apakah karena kesehatan, alasan mendidik neurotis seperti pendidik yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten? Anak tersebut menjawab tidak. Lalu pertanyaan terakhir yaitu apakah karena faktor instrumental seperti kurangnya sarana atau prasarana belajar yang memadai baik dari sekolah maupun di rumah dan lain-lain? Anak tersebut menjawab iya, karena anak tersebut merasa bahwa dia kurang untuk sarana dan prasarana belajar sehingga membuatnya itu malas-malasan dalam belajar. Lalu poin selanjutnya yaitu adalah penelaahan masalah. Di sini saya melakukan penelaahan masalah melalui observasi dan wawancara yang terstruktur dengan penelaahan masalah dari 4 sisi. Yang pertama kependidikan, kedua psikologis, ketiga kesehatan atau fisik, dan keempat yaitu sosial. Di sini di setiap sisi saya mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah kependidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Hasil belajar yang diperoleh oleh anak ini itu sangat kurang memuaskan karena akibat gangguan belajar yang ia alami. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas atau yang seusianya? Dapat dilihat itu sangat tidak terlalu buruk karena sangat tidak terlalu jauh dengan hasil teman-temannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kaitannya hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai pada saat yang lalu? Dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi tertentu dengan bidang studi lain. Di sini tidak ada peningkatan yang dicapai. Hubungan antara satu bidang studi tertentu dengan bidang studi lain pun tidak terlalu jauh berbeda. Sama saja anak ini tetap susah menangkap dan mengingat pelajaran. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran inti, kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler? Apakah seluruh kegiatan tersebut dapat sesuai kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan? Nah, di sini dapat diutamakannya pelajaran inti, di mana pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan pendidikan agama harus menjadi prioritas dalam struktur kurikulum. Namun, tidak hanya mengutamakan teori. Praktik dan eksperimen juga perlu untuk memperkuat pemahaman. Waktu yang dialokasikan pun untuk setiap mata pelajaran harus cukup, namun tidak berlebihan sehingga siswa tidak merasa terbebani. Lalu kegiatan co-kurikuler
harus memberi kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan non-akademik, seperti kepemimpinan, kerja tim, komunikasi, serta kreativitas. Siswa tidak perlu diharuskan mengikuti semua kegiatan agar tidak merasa tertekan. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, seperti olahraga, seni, organisasi siswa, pramuka, ataupun kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler harus disesuaikan dengan minat siswa, sehingga mereka bisa memilih aktivitas yang mereka sukai dan sesuai dengan kemampuan mereka. Penting untuk tidak membebani siswa dengan jadwal yang padat agar mereka tetap memiliki waktu untuk istirahat dan berinteraksi dengan keluarga mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ruang belajar di rumah atau di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai, dapat cepat diatur atau diubah sesuai kebutuhan belajar? Di sini dirasa masih kurang. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Ventilasi yang didapat juga cukup memadai. Lalu, apakah tempat belajar berada di lokasi perdagangan, industri, pusat rekreasi, ataupun di daerah permukiman yang padat? Nah, di sini tempat belajar ataupun sekolah yang anak ini sedang jalanin yaitu berada di lokasi pemukiman yang padat, karena sekolah anak ini berada di pinggir jalan raya yang dimana itu termasuk di tengah-tengah kota. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ketika di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya, sehingga menimbulkan perilaku teritorial, cenderung ingin berkelompok dan memperlihatkan identitasnya? Di sini sekolah anak tersebut tidak semuanya laki-laki ataupun sebaliknya. Di sekolah anak tersebut masih ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Lalu, apakah sarana dan fasilitas belajarnya cukup? Unsur ini berkenaan dengan kemantapan proses belajar dan mutu belajar serta kepuasan belajar. Di sekolah anak tersebut, untuk sarana dan prasarana belajarnya itu masih kurang. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lainnya bersih dan kondusif? Nah, di sekolah anak tersebut itu kadang-kadang airnya ada, kadang-kadang airnya tidak, dan tempatnya pun kadang-kadang bersih, kadang-kadang juga jarang dibersihkan. Selanjutnya yaitu ada dari sisi psikologis. Ada 5 pertanyaan di sisi ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kecerdasan anak tersebut secara umum? Ya, secara umum kecerdasan anak ini itu tidak terlalu pintar, karena anak ini mengalami faktor lingkungan yang kurang baik dan kesulitannya dalam belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasikan, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada dan yang berkembang dalam diri anak ini. Kemampuan yang terrealisasikan itu sangat biasa saja. Pertanyaan ketiga, bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar? Anak ini masih sering kurangnya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana motivasi belajar anak ini? Motivasi belajar anak ini juga sangat kurang. Anak ini mungkin kurangnya motivasi dari orang-orang sekitar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu bagaimana kondisi perasaan atau emosi atau anak dalam memahami diri dan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran? Anak ini masih sering kehilangan fokus sehingga seringnya bermain saat pembelajaran. Lalu dari sisi fisik ataupun kesehatan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana kondisi pengindraannya secara partial atau terintegrasi tanpa ada hambatan? Nah, di sini anak ini sedikit bermasalah di pendengarannya. Seperti yang dibilang tadi, anak ini mengalami di masalah pendengaran yang kurang baik. Anak ini sangat minim untuk apalagi pada saat guru menjelaskan pelajaran. Apakah makanan dan minuman gizi anak ini sudah tercukupi? Masih kurang. Di sini anak tersebut masih kurang untuk pendapatan gizi di makanan, baik di makanan ataupun di minuman.
Lalu, apakah anak terlahir dengan normal atau ada gangguan dalam proses kelahiran seperti prematur atau menggunakan alat? Di sini anak tersebut terlahir secara normal. Dan apakah anak tersebut mempunyai penyakit kronis? Tidak. Lalu dari sisi sosial, bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerjaan, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan penerapan pola asuh atau sikap orang tua terhadap anak. Di pengalaman pribadi ayahnya yang dari kecil sudah dididik keras oleh orang tuanya. Mungkin itu juga yang membuat ayahnya tidak terlalu mendidik anaknya secara keras. Pengalaman pribadinya yang membuatnya cenderung lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anaknya. Mungkin karena karakteristik falsafah hidup ibu yang tidak terlalu mementingkan pendidikan juga membuatnya tidak terlalu mementingkan pendidikan anaknya. Karakteristik pekerjaan seorang ayah yang bekerja menjadi buruh bangunan yang bekerja dari pagi hingga sore di luar kota memungkinkan memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Karakteristik status sosial ekonomi orang tua yang standar mungkin menghadapi tantangan untuk mendukung pendidikan anak mereka dengan daya yang terbatas. Karakteristik tingkat pendidikan orang tua dengan pendidikan sampai SMA saja ya mungkin jadi mereka keterbatasan ilmu untuk mengajar anak-anaknya. Pola asuh orang tua yang permisif menurut mereka baik karena dapat mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Karena anak merasa didukung dan dihargai dalam pengambilan keputusan mereka. Lalu, bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambitious, over anxiety, over protective, dan permissive? Di sini orang tua dengan sikap over ambisius memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anak mereka. Mereka mungkin memiliki tujuan yang sangat besar untuk anak-anak mereka dan seringkali memaksakan standar yang sangat tinggi dalam berbagai aspek. Lalu orang tua yang memiliki over anxiety seringkali khawatir tentang segala hal yang dapat terjadi pada anak mereka. Mereka mungkin merasa cemas tentang kesehatan, keselamatan, atau bahkan perkembangan anak. Dan ini dapat mengarah pada tindakan berlebihan untuk melindungi atau mengawasi anak. Lalu, orang tua yang overprotective dan permisif berusaha mengontrol hampir setiap aspek kehidupan anak mereka untuk melindungi mereka dari potensi bahaya atau kegagalan. Mereka mungkin cenderung membatasi kebebasan anak dalam mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas tertentu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ayah termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet, bergaya santai, konsisten, jujur, loyal, dan lain-lain, yang berimplikasi kuat terhadap menyesuaikan diri anak secara sosial, yang juga dalam proses pembelajaran. Di sini, ayahnya termasuk orang yang suka bekerja keras dan ulet karena ayahnya sering bekerja di luar kota. Lalu, apakah keluarga memiliki anak banyak, anak sedikit, mempunyai tunggal, anak tiri, ataupun anak yang diadopsi? Di keluarga ini, orang tua memiliki anak yang sedikitnya itu cuma 3. Lalu pertanyaan terakhir, apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam budaya setempat yang akan berpengaruh terhadap persepsi mengenai waktu, ketepatan kerja, kecepatan kerja, pola berpikir, hubungan sosial, dan kedisiplinan dalam bekerja yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan teknologi pada perilaku anak. Di sini anak tersebut tidak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan seperti yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada poin terakhir di dalam observasi ini, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saran yang dapat saya berikan kepada orang tua dan guru non-WK. Di sini saran yang saya berikan kepada orang tua yaitu bagi orang tua yang menerapkan pola asuh permisif, namun anak mengalami gangguan belajar berhitung, penting untuk mulai menyeimbangkan kebiasaan dengan pengenalan disiplin yang lebih terstruktur. Orang tua yang perlu menjadi lebih aktif dalam mendukung anak secara emosional dan akademik, memberikan batasan yang jelas, serta mengadakan rutinitas belajar yang konsisten. Pendekatan yang lebih terarah
bersama dengan motivasi dan dukungan yang positif akan membantu anak untuk berkembang dalam belajar berhitung dan mengatasi kesulitan yang mereka hadapin. Nah, lalu saran yang saya berikan kepada gurunya yaitu mengajarkan anak yang mengalami gangguan belajar berhitung membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, sabar, dan penuh perhatian. Dengan menerapkan teknik pengajaran yang struktur, menggunakan berbagai alat bantu visual dan praktis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung, guru dapat membantu anak yang mengatasi kesulitan belajar dalam belajar berhitung. Kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua juga sangat penting untuk memaksimalkan potensi anak dalam pembelajaran. Nah, itulah observasi lapangan yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Dan di sini semoga anak tersebut dapat mengatasi kesulitan belajarnya setelah saya melakukan observasi ini, dan untuk orang tuanya juga sangat lebih perhatian lagi terhadap anaknya, dan untuk gurunya juga semoga dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh muridnya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.